Oke, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis masih di tema pulmonologi. Hari ini kita akan membahas mengenai fisiologi dari respirasi ya teman-teman. Nah, proses respirasi ini secara keseluruhan kita bisa membagi menjadi respirasi eksternal, transportasi, dan respirasi internal. Nah, respirasi eksternal itu apa yang dimaksud dengan respirasi eksternal? Jadi ini proses respirasi yang dia sifatnya makro ya, jadi tidak seluler gitu. Kalau respirasi internal ini respirasi di dalam jaringan sel-sel ya, jadi di dalam sel-sel di tubuh. Respirasi eksternal itu bisa dibagi dua. Yang pertama ventilasi ya. Jadi ventilasi ini adalah proses inhalasi dan ekshalasi udara antara lingkungan dengan paru ya. Jadi bagaimana udara itu ditarik ke dalam paru dari lingkungan ya, kita menghirup napas ya, udara masuk sampai ke dalam paru lalu dikeluarkan kembali, itu disebut ventilasi. Nah, ada yang disebut pertukaran gas ya. Itu ketika ada udara di dalam paru ya, itu dapat mengalami difusi ya, oksigen dari alveolus ke darah dan karbon dioksida dari darah ke alveolus ya, lalu ke udara di paru ya. Nah, inilah proses pertukaran gas melalui difusi yang terjadinya di alveolus dan sekitarnya, ductus alveoli ya, bronchioles respiratorius ya, cuma utamanya di alveoli. Lalu ada transportasi, jadi pengangkutan oksigen dari paru ke seluruh jaringan melalui sirkulasi darah. Ya, lalu ada respirasi internal ya. Respirasi internal ini terjadinya di jaringan sistemik ya. Jadi di sel-sel di tubuh yang bisa melakukan respirasi itu ada respirasi internal ya, mengubah oksigen dan energi ya, gula gitu ya, menjadi karbon dioksida dan air. Oke. Nah, ini tadi respirasi eksternal itu pertama ada ventilasi ya, udara ditarik dari lingkungan ke dalam alveolus. Lalu di alveolus ini terjadi gas exchange. Setelah itu ada transport ya ke pembuluh darah ya, dari pembuluh darah di paru ya, kapiler paru ya, darah yang sudah kaya oksigen dan sedikit karbon dioksida mengalir ke vena pulmonalis, lalu ke atrium kiri, ke ventrikel kiri ya, lalu ke jaringan ya, ke sistemik ya, lalu diambil nih oksigennya ke sel-sel di jaringan ya. Kemudian di sel-sel di jaringan inilah terjadi respirasi internal. Setelah itu darah yang kaya CO2 dan sedikit oksigen ini kembali ke jantung, ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan, lalu dipompa kembali ke arteri pulmonalis ke paru. Nah, proses pernapasan ini diatur oleh otak ya. Ada namanya respiratory center di batang otak ya. Respiratory center ini ada sensor oksigen, CO2 dan pH-nya di pembuluh-pembuluh arteri. Nah, itu yang nanti akan memberikan respon melalui sinyal-sinyal motorik ke otot napas ya. Apakah nanti napasnya dipercepat atau diperlambat ya, itu tergantung dari sensor-sensor yang tiga ini. Oke, ini bagaimana paru itu mengambil napas ya. Kita mengambil napas itu gimana? Jadi paru itu bisa mengembang teman-teman ya. Paru itu mengembang, bagaimana caranya paru-paru itu mengembang dengan membentuk tekanan negatif ya. Ingat udara itu bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah gitu ya. Nah, gimana supaya udara di paru, gimana supaya paru ini udara itu mengalir ke paru, maka tekanan di dalam alveolus harus lebih rendah daripada atmosfer. Caranya gimana? Nah, tekanan intrapleuranya ini ya mesti turunkan juga biar nanti parunya mengembang ya, lalu tekanan di paru jadi turun, baru nanti udara dari atmosfer masuk ya. Ingat kalau berdasarkan rumus fisika ya, tekanan itu kan tekanan itu berbanding terbalik dengan volume ya. Jadi semakin besar volumenya, tekanannya semakin rendah. Jadi ketika diafragma ini berkontraksi ya, rongga intrapleura ini kan makin besar nih volumenya, berarti tekanannya makin rendah. Nah, karena tekanannya makin rendah, paru-paru juga jadi mengembang ya. Tekanan dalam paru pun menjadi semakin sedikit, jadi udara masuk ke dalam paru. Oke. Nah, ketika diafragma itu relaksasi, volume di intrapleura ini menjadi mengecil sehingga paru juga mengempes dan udaranya keluar ya. Jadi sebenarnya yang lebih membutuhkan energi itu adalah saat inspirasi karena diafragmanya ini kontraksi. Sementara saat ekspirasi otot-otot utama ya termasuk diafragma itu kebanyakan relaksasi. Oke, sekarang kita bahas pembagian volume paru ya teman-teman. Untuk pembagian volume paru ya kita mengenal ada namanya volume ya, dan ada yang kita sebut capacity atau kapasitas. Nah, bedanya apa? Kalau capacity ini adalah dia sifatnya penjumlahan dari beberapa volume-volume ini atau semuanya gitu ya.
Kalau total lung capacity ini berarti gabungan dari semua volume ini ya. Nah, yang pertama tidal volume. Tidal volume ini adalah udara yang dihembuskan dalam satu siklus pernapasan normal. Jadi ketika kita napas nih tanpa sadar ya, kita nggak sadar napas itu seperti biasa. Nah, udara yang dipertukarkan itu sekitar 500 mili ya. Yang ini nih volume tidal ya, kita napas biasa. Oke. Nah, volume cadangan inspirasi atau IRV ya, itu udara tambahan yang dapat dihirup setelah inspirasi normal. Jadi yang ini ya. Ketika kita sengaja menarik napas secara penuh gitu. Nah, itu volume cadangan inspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi itu apa? Ini udara tambahan yang dapat dihembuskan setelah ekspirasi normal ya. Jadi setelah kita ekspirasi melewati volume tidal terus kita keluarkan lagi. Nah, itu volume cadangan ekspirasi. Lalu ada volume residu. Volume residu ini adalah volume sisa di paru yang tidak bisa kita keluarkan mau sekuat apapun kita melakukan ekspirasi. Nah, total dari semua volume ini disebut kapasitas total paru-paru atau total lung capacity. Oke. Lalu ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini hanya volume tidal, volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi ya. Atau cara lainnya ya kapasitas total paru-paru dikurangi volume residu aja dapat kapasitas vital. Nah, kalau functional residual capacity ini jumlah antara cadangan ekspirasi dengan volume residu. Oke. Nah, ini ya bisa dilihat teman-teman diagramnya ya. Jadi kalau ini ditambah ini jadi ini tambah ini jadi ini gitu ya. Ini tambah ini jadi yang ini ya. Kalau total ya sudah. Oke, masih terkait dengan fisiologi dari paru ya. Jadi sekalian kita membahas klasifikasi gangguan paru. Jadi gangguan paru itu kita bisa bagi menjadi gangguan obstruksi dan gangguan restriksi. Dimana kita cara tahunya menggunakan alat namanya spirometri ya. Spirometri itu kita bisa mengukur functional vital capacity-nya berapa ya. Kemudian volume ekspirasi paksa dalam 1 detik ya. Terus kita bisa lihat perbandingannya volume ekspirasi dalam 1 detik dibagi dengan volume kapasitas vital paru-parunya ya. Terus kita juga bisa lihat total lung capacity-nya. Tapi biasanya yang kita paling pakai yang ini, 3 ini kan total lung capacity ini kan harus mengukur volume residu. Nah, itu harus pakai alat yang lebih canggih lagi. Oke, nah ini bisa dibaca teman-teman ya. Kalau ada obstruksi itu berarti VV 1-nya itu di bawah 80% atau VV1 per FVC-nya di bawah 70%. Ya, kalau restriksi itu FVC-nya di bawah 80%, VV per FVC-nya normal di atas 70%. Kalau campuran ya berarti dia ada dua-dua. Oke, nah ini gangguan-gangguan obstruktif apa aja ya? Ini contoh-contohnya bisa ada asma, PPOK ya. Ini obstruksi yang sifatnya diffuse ya, jadi seluruh paru itu terdampak ya, meluas. Kalau obstruksi yang lokal ini seperti ada tumor ya, ada gasing, itu bisa juga gangguan obstruktif maksudnya. Nah, kalau gangguan restriktif ini bisa penyakit paru interstisial ya, bisa ada penyakit pleura ya, atau dinding dadanya tertekan, misalkan ada skoliosis, kifosis ya, ada trauma atau obesitas.